Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurnafiah Nasiroh, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, program studi Ekonomi Syariah. Nah, langsung saja. Tema kali ini yang saya akan bawakan adalah kondisi ekonomi Indonesia setelah setahun pandemi. Dilansir dari liputan6.com, Maret 2021 ini tepat 1 tahun virus corona masuk ke Indonesia. Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien terinfeksi virus. Kemunculan virus corona ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Seluruh sektor usaha termasuk UMKM ikut terkena imbas. Berikut dampak COVID-19 dalam kurun waktu setahun belakangan di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi minus, Indonesia resesi. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 kontraksi minus 2,7%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Yang kedua, angka inflasi 2020 terendah dalam sejarah. Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi pada Desember 2020 mencapai 0,45%. Dengan begitu, angka inflasi sepanjang 2020 di angka 1,68%. Angka tersebut merupakan terendah sepanjang Badan Pusat Statistik mengumumkan data inflasi. Yang ketiga, surplus neraca perdagangan 2020 terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, neraca perdagangan tahun 2020 memperoleh surplus terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yakni 21,7 miliar US dollar. Yang keempat, sepanjang 2020 nilai tukar rupiah melemah 2,66%. Bank Indonesia mencatat selama tahun 2020, nilai tukar rupiah melemah 2,66% ke level 14.525 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebab pada tahun 2019 nilai tukar rupiah berada di level 14.139 rupiah per dolar Amerika Serikat. Yang kelima, tutup 2020 IHSG melemah ke 5.979. Pada penutupan perdagangan 2020, yaitu Rabu 30 Desember 2020, IHSG melemah 57,1 poin atau 0,95% ke posisi 5.979,7. Sementara indeks saham LQ45 juga melemah 1,13% ke posisi 934,88. Yang keenam, utang pemerintah 2020 duduki peringkat 154 di dunia. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Pratowo meminta masyarakat dapat dengan bijak melihat posisi utang pemerintah sepanjang 2020. Berdasarkan data World Economic Outlook Database 2020 milik IMF, di antara 187 negara, utang pemerintah di tahun 2020 berada di peringkat 154 dunia, yakni hanya mencapai sekitar 38% dari produk domestik bruto. Yang ketujuh, jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus 27,55 juta orang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020 atau setara dengan 10,19% dari total penduduk Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang atau 0,41% dibanding posisi Maret 2020. Juga meningkat 2,75 orang dibanding September 2019. Kepala BPS Suryanto mengatakan peningkatan penduduk miskin pada September 2020 sebagian besar terjadi di pedesaan sekitar 13,20%, sementara untuk posisi perkotaan hanya sekitar 7,88%. Yang kedelapan, 2,56 juta orang menjadi pengangguran dikarenakan pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan tidak bisa dianggap remeh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi 29,12 penduduk usia kerja. Beberapa di antaranya menjadi pengangguran. Ida merincikan sebanyak 2,56 juta menjadi pengangguran karena COVID-19. Lalu, 0,76 juta bukan angka kerja juga ikut terkena dampak COVID-19. Begitu pula dengan 1,77 juta orang yang dirumahkan atau tidak bekerja sementara. Nah, itu tadi kondisi ekonomi Indonesia setelah setahun pandemi. Jika ada salah kata atas apa yang saya ucapkan, bisa bantu untuk membenarkan di kolom komentar bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.